Dosen saya itu dia mazhabnya Maliki. Tapi ketika dia ngajarin tentang kunut subuh, dia jelasin panjang lebar, saya langsung bilang sama teman-teman sekelas, berarti Syafi'i bener nih. Kunut subuh sunnah banget. Padahal dia mazhabnya Maliki. Saya tanya, Ustadz, antum kan Maliki, kagak ada kunut subuh. Kenapa antum bisa meyakinkan saya kunut subuh itu sunnah banget? Saya jujur, dia bilang, ya kayak gitu udah, gitu kan. Tapi mazhab saya tetap Maliki. Nah kalau ente Syafi'i ya silahkan aja. Di Mekah itu Pak, di Mekah tuh ada ulama kayak gitu, mazhabnya beliau Maliki. Sayyid Alawi Al-Maliki. Tapi muridnya orang Indonesia yang mazhabnya Syafi'i. Belajar mazhab Syafi'i kepada guru yang mazhabnya Maliki. Nggak berubah tuh Pak. Nggak habis itu pada, wah murtad gue dari Syafi'i pindah ke Maliki, Maliki paling canggih itu. Enggak, gitu loh. Gurunya Maliki, tetap Maliki, muridnya Syafi'i, tetap Syafi'i, gitu kan. Cuman nyari yang kayak gitu susah Pak, susah. Kebanyakannya tuh guru tuh baper, ya kan. Saya hijau, maka semua harus hijau, yang tidak hijau bukan saya. Nah gitu. Nah kalau ini enggak, jadi dia ngajarin sesuai. Makanya Pak, sampai sekarang mahasiswa kita yang pada kuliah ke Mesir, itu Pak, kuliahnya tuh diperhatikan ente dari mana? Indonesia. Oh, sini nih. Di sini kumpul. Kenapa? Yang di sini mazhabnya Syafi'i semua. Ente pelajari mazhab Syafi'i, biar kalau ente pulang ke negara ente kagak ribut sama orang yang bermazhab Syafi'i. Nah, kalau dia dari Indonesia, ya, kemudian tiba-tiba diajarin mazhab yang lain, Hambali. Pulang kan jadi penyebar mazhab Hambali, ribut mulu sama pengurus masjid, ya kan? Kenapa? Beda, gitu loh, ya kan? Nah makanya begini Pak, ya, saya belajar nih ilmu qiraat sab'ah, ya bisa sih baca Qurannya begini, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Salah apa benar Pak? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Salah apa benar? Salah dan benar. Kenapa? Benarnya tuh Pak, karena tuh riwayatnya mutawatir memang gitu loh. Tapi salahnya, kenapa dibaca di Masjid Nabawi gitu loh. Yang rata-rata semua riwayatnya hafaz. Nanti kan yang di belakang teriak, Subhanallah gitu loh. Salah itu gitu kan. Nah itu padahal itu benar juga. Ini tuh diterusin di ayat terakhir lebih kacau lagi itu Pak. Ya, saya bisa itu bukan apa-apa sih, bukan karena sombong. Karena ujian saya tuh qiraat sab'ah itu masuk ujian Pak, lisan gitu kan. Dr. Ahmad Fatoni itu sebutin perbedaan-perbedaannya. Sebutin, kan susah itu Pak. Kalau yang baca Maliki si Anu, yang baca Maliki si Anu. Nah itu yang terakhir tuh Pak, kacau tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan alaihim Pak, alaihum gitu. Itu harus tahu yang bilang him itu siapa, yang bilang hum itu siapa. Nah saya Pak mau ujian, ngapalin itu, keras-keras kan saya baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaannya si Anu. Anak saya dari luar teriak, "Alaihum gambreng." Gitu katanya. Wah. Nah, jadi anak saya kagak tahu, dia taunya alaihim bukan alaihum. Ya salah juga sih saya ngapalinnya keras-keras gitu kan. Mestinya diam-diam aja gitu. Nah itulah Pak, jadi ilmu itu luas gitu ya, dan semuanya itu bisa jadi sanatnya jelas, cuman kita aja nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu kita rasanya ngajakin berantem mulu gitu. Oke, cukup barangkali. Boleh. Masih boleh? Enggak, silakan aja. Kalau bapak-bapak masih betah sampai asar juga boleh. Gini Ustadz, saya mau nanya yang lagi hangat sekarang gitu. Meskipun udah ada fatwanya bahwa kita dilarang mengucapkan selamat hari raya buat yang lain gitu ya.
Oh, selamat Natal ya. Ya, malah dikaitkan dengan kalau kita ucapkan telah kafir. Padahal di Al-Quran itu kafir tidak segampang gitu ya. Masa kita ngucapin itu aja dibilang kafir. Ada hadis riwayat juga yang saya dengar bahwa orang Yahudi ngucapin salam, kita harus jawab juga. Dia assalamualaikum, kita waalaikumsalam. Ya. Cukup sampai situ. Kenapa ucapan untuk selamat hari raya ini dilarang? Kiasnya kemana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah agak sensitif juga ya, karena di media sosial, di YouTube itu viral memang. Kalau Ustadz Abdul Somad sih, kemarin saya nonton juga tuh ya, begitu Anda bilang selamat Natal, maka Anda sama aja mengatakan selamat, Allah sudah punya anak, gitu kan kata Abdul Somad. Berarti kan kafir itu karena sudah menganggap Allah punya anak. Ada 3 itu. Berarti lahirnya tanggal 25 Desember berarti apalagi gitu. Tapi saya juga nonton ada video dari Habib Ali, orang Yaman, ya kan. Dia bilang, memang sih umat Islam, ulama pada masa lalu itu melarang ucapan selamat Natal. Karena di masa itu orofnya adalah kalau mengucapkan kayak gitu sama saja kita mengakui Nabi Isa itu putranya, anaknya Allah, Tuhan itu ada 3 dan seterusnya. Tapi orf itu berubah, zaman berubah. Nah zaman berubah, sekarang orang Kristen ketika mengucapkan selamat Idul Fitri, dia tidak meyakini bahwa yang benar itu Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu salah, enggak. Dia cuma menghormati saja, begitu. Sehingga kita pun juga melakukan hal yang sama, kata Habib Ali gitu kan. Nah saya tidak mau terjebak pada yang mana yang benar dan sebagainya, tapi memang kita ketemu ya. Saya sendiri menulis dalam sebuah buku, Bapak bisa download buku PDF gratis, siapa saja yang bilang boleh dan siapa saja yang bilang tidak boleh gitu kan. Nah terus sikap kita gimana? Ya tentu kita memilih ya salah satu. Misalnya saya ini memilih pendapat yang mengatakan tidak boleh. Saya tidak mengucapkan dong. Lagian saya mau ngucapin Natal sama siapa? Orang keluarga saya Islam semua, nggak ada yang Kristen gitu kan. Masa kepada istri saya pulang dari Masjid Nabawi, selamat Natal sayang, apa-apaan loh gitu. Nah gitu. Pendapat saya itu tidak mengucapkan selamat Natal gitu kan. Tapi, nah saya tetap hormat nih kepada yang mengatakan boleh, karena yang bilang boleh nggak sembarangan, ya. Syekh Ali Tantawi, Syekh Ahmad At-Thayyib itu kibarul ulama di Mesir, Al-Azhar. Mereka bilang oke, nggak masalah, itu bukan akidah, itu muamalah, ya. Terus siapa lagi? Ya. Syekh termasuk yang banyak kita kenal nih, Syekh Yusri misalnya di Mesir itu ya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu membolehkan. Memang kalau saya lihat Mesir ini rata-rata mereka nggak ada masalah dengan ucapan selamat Natal, itu nggak ada masalah. Secara sejarah pun Islam Kristen di sana fine saja gitu kan. Nah sementara kalau yang dari Saudi, nah kan saya kan kuliahnya di Libya, jurusannya Saudi kan. Nah itu mulai dari Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan sebagainya, haram gitu. Nah nanti kita bisa lihat kalau ada ustadz ditanya, Ustadz selamat Natal boleh apa enggak? Boleh, oh Mesir itu gitu. Boleh, haram. Oh Saudi itu saya kan perbandingan mazhab udah bisa tuh bikin peta. Oh ini ke sono, oh ini ke sono gitu. Jadi ya semuanya sih memang perbedaan pendapat juga ujung-ujungnya. Maka judul buku saya itu adalah Khilafiyah Selamat Natal. Itu sampai hari kiamat nggak akan selesai. Antara yang membolehkan dengan yang mengatakan tidak boleh gitu. Abdul Somad ikut yang bilang tidak boleh, padahal dia kuliahnya di Mesir gitu ya. Nah, saya kuliahnya di Libya, ya saya mengakui ada yang mengatakan itu boleh dan seterusnya. Saya pribadi itu tidak mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau ada yang mengucapkannya dengan dasar ikut pada ulama yang membolehkan,
Ya masa saya harus bermusuhan sih, boy kafir lo, ya nggak bisa juga, ya kan? Nah maka disitulah kita dibutuhkan sikap tasamuh gitu. Apa tasamuh itu? Toleransi yang tinggi dengan adanya khilafiyah. Dan terlalu banyak khilafiyah di tengah masyarakat kita. Tinggal kita mau apain nih, mau jadiin sebagai sumber keributan, berantem mulu tiap hari nggak selesai-selesai, atau mau kita ya sudah lu gua, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap berteman dan seterusnya, kan begitu ya Pak ya. Jadi ya kita hormati saja walaupun mungkin ada perbedaan pendapat gitu. Itu Pak kira-kira.